Oke, sebelumnya jangan terlalu banyak punya ekspektasi sama video ini ya, karena di video ini saya nggak bakal banyak utak-atik. Saya mau ngejelasin dulu teknis untuk mengetahui kira-kira mana yang rusak di bagian audio mixer asli Speed Up 4 yang rusak ini. Seperti yang di video sebelumnya, kerusakannya adalah terjeduk langsung 3 LED indikator ini hidup. Habis itu suara ada di amplifier. Amplifier masih dalam keadaan oke, inputnya komputer masih dalam keadaan oke juga, tapi audio mixernya ternyata bermasalah. Sekarang udah saya bongkar ya. Saya udah siapin osiloskop untuk ngelihat bentuk gelombang dari tegangannya. Ya, meskipun osiloskopnya ini enggak lengkap banget untuk nunjukin tegangan, tapi minimal kita bisa ngelihat bentuk gelombangnya lah, kayak gitu. Ini saya pakai DSO 138 mini yang terlalu mini karena DSO 138 mini yang lain itu lebih lebar dia, dan untuk ukuran tegangan itu bisa ditunjukin langsung di displaynya, tapi di osiloskop yang ini ternyata enggak, teman-teman. Jadi saya salah beli ternyata. Oke ya, lanjut. Di bagian input ini kan ada switch. Ini saya minggirin dulu ya, atau saya geser deh. Ini switch, di bagian switch ini dia switchnya. Switch ini untuk ngerubah inputnya dari PC ke line in atau PC ke non PC, teman-teman. Di sebelahnya saklar ini ada 2 buah elko. Terus yang penting untuk diperhatikan itu ada 5 buah induktor. Lilitan kabel ini loh, lilitan kawat ini loh, teman-teman. Kawat 1, 2, 3, 4. Ada tulisannya 470. Saya nggak tahu ini ukuran microhenry apa milihenry. Ada 470 sama 4R7, itu 4,7 berarti. Terus yang satu ini berapa nih? 470-nya ada 4 dan 4R7-nya 1. 470 microhenry atau milihenry dan 4,7 microhenry atau milihenry. Saya nggak tahu mikro apa mili ya. Saya cabut dulu inputnya. Kemungkinan itu kerusakan terletak pada inverter, teman-teman. Artinya kalau ada lilitan seperti ini atau ada L, lambangnya kan kalau di PCB L ya, itu kan lilitan. Biasanya kalau rangkaian ada induktornya seperti ini atau lilitan seperti ini adalah rangkaian penguat tegangan atau booster ya, booster, BOOST ya kan, atau BOST ya, lupa saya bahasa yang ejaan Inggrisnya. Nah, tegangan yang masuk ini kan dari ini ya, dari adaptor USB power adaptor. Ini outputnya 5 volt 2,1 miliampere atau 2100 miliampere ding. 2,1 ampere atau 2100 miliampere. Output totalnya tuh 11 watt. Di sini soalnya ada tulisannya. Inputnya pakai 0,4 ampere, outputnya 2,1 ampere, 5 volt. Nah, 5 volt dimasukin ke sini. Terus kenapa kok bisa keluar tegangan 48 volt untuk mensuplai mikrofon kondenser sebesar 48 volt? Ya karena tegangan 5 volt tadi dibesarkan gitu. Oleh rangkaian apa? Oleh rangkaian inverter ini, teman-teman. Atau rangkaian DC to DC boost converter ini. Tapi di sini nggak ada tripod. Jadi tegangan yang muncul itu tegangan fix 48 volt. Kalau misalnya ada yang berkurang tegangannya nggak 48 volt, berarti ada masalah sama inverter kayak gitu.
Di sini ada 2 buah elko untuk melihat indikasi dari besarnya tegangan ya. Yang saya tunjuk ini adalah 16 volt. Artinya ini adalah elko yang di kakinya atau di dalamnya elko ini nggak melebihi 16 volt untuk tegangannya yang dimasukin ke elko ini. Artinya bisa jadi 12 sampai 15 volt. Ini juga sama, 16 volt juga elkonya. Tapi yang satu buah elko lagi SMD ini memiliki tegangan 63 volt yang tertulis di sini. Artinya tegangan yang dimasukin ke elko ini kemungkinan ya di bawah 60 volt. Berapa kira-kira? 48 volt kah? Nah, bisa jadi seperti itu. Dan ada 2 buah elko biasa, bukan elko SMD. Ini memiliki rating tegangan sebesar 25 volt 470 mikrofarad. Tapi ini dirangkai bentar, ini dirangkai seri apa enggak? Saya belum tahu ini dirangkai seri apa enggak. Kalau dirangkai seri artinya tegangannya besar ya. 25 volt, 24 volt tambah 2, 48. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita akan coba benerinnya di bagian ini teman-teman, di bagian inputnya. Kayak gitu. Kita mau cek nanti tegangannya berapa dan bentuk gelombangnya seperti apa. Kemungkinan kalau ada suara jeduk itu kan ada tegangan ripple. Itu asumsi yang pertama sih sebetulnya. Tapi kita akan lihat nanti ya. Sebelumnya kita cek dulu ini IC-nya tipenya apa nih. IC-nya tipenya adalah, coba saya deketin banget ya, bisa dapat fokus nggak saya. Tipenya adalah MC34063A. MC34063A. Itulah IC-nya. Saya nggak tahu ini untuk apa IC-nya. Nanti bisa cek di internet untuk mengetahui ini IC apa sebetulnya. Bisa jadi ya IC untuk penguat tegangan ya. Kalau ada yang tahu, komen di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita cek tegangannya, saya mau tunjukin dulu ke teman-teman bahwa di audio mixer asli Speed A4 ini ternyata menggunakan IC yang banyak dijual di toko komponen elektronik teman-teman, selain IC yang saya tunjukin tadi ya. Seperti yang kita lihat saat ini ada 2 buah IC. Ini kalau kita beli di toko komponen elektronik biasanya namanya JRC 4558. Ini memang IC op-amp, OP spasi AMP, op-amp, JRC 4558, dan seluruhnya ini adalah IC JRC 4558. Kalau misalnya ada yang rusak, kita bisa beli di toko komponen elektronik. Tapi kita belinya yang versi ini ya, yang versi IC tempel. Jangan IC yang ada ininya, ada dudukannya. Tapi ada satu jenis IC lagi yang saya nggak tahu ada di toko komponen elektronik apa enggak. Tipenya adalah CD2399G0. Kayak gitu. Sebelumnya saya udah cek teman-teman, ada nggak kira-kira tegangan ripple dari elko ini menggunakan osiloskop DSO3 mini. Sekaligus saya pengen lihat tegangannya sih berapa volt gitu. Tapi sayangnya avometer yang saya tunjukin kemarin sama teman-teman itu ternyata udah mati total deh. Dia udah rusak. Udah waktunya beli baru. Ini kalau di online shop harganya 30 ribuan, tapi kalau di tempat saya ini harganya 60 ribu. Dia naik 2 kali lipat, 100% naiknya, marginnya 100%. Ya untung, memang kayak gitu jualannya.
Akhirnya saya nggak bisa ngukur tegangannya gitu, mau beli tapi tokonya masih libur teman-teman, karena masih Nataru ya, masih hari libur nasional. Kalau gitu saya mau tunjukin deh sama teman-teman pengukuran menggunakan osiloskop. Untuk kalibrasi osiloskopnya nanti saya tunjukin di video saya yang lain, tapi kali ini saya mau nunjukin gimana bentuk gelombang yang kita ukur menggunakan osiloskop ini. Ya meskipun hasilnya nggak maksimal, tapi ya lumayan lah, ada usaha. Nah, ini sedikit tambahan cerita. Kemarin saya baru beli beberapa bulan. Ternyata kabel data yang asli speed up 4 ini udah rusak gitu. Jadi saya harus ganti sama kabel data dari mereknya Vivo. Ya meskipun udah agak buruk bagian luarnya, tapi kabel ini masih bagus. Jauh lebih baik daripada yang punya asli speed up 4. Kita colokin dulu ya. Adapter yang saya gunakan adalah adapter asli dari speed up 4 nya. Nggak saya ganti dengan adapter yang lain. Terus untuk supply tegangan osiloskop, saya menggunakan charger handphone teman-teman. Sebetulnya kita juga bisa menggunakan baterai, tapi karena saya lebih nyaman pakai adaptor HP atau charger HP, jadi saya pakai charger HP aja. Kita colokin ya. Mana colokannya? Oh, ini dia. Kita colokin di sini pelan-pelan karena osiloskopnya ini belum saya beliin casing. Kalau kalian pengen beliin, teman-teman klik tombol super thanks saja ya, gampang kok. Ini pelan-pelan karena soketnya ada di layar. Apa kok nggak bisa nancep? Oke, kok ternyata dia masih keras. Apa perlu kita balik ini? Ini kita balik aja ya, supaya kita bisa ngelihat bagian sebaliknya. Karena yang mau kita ukur adalah elko SMD, salah satunya adalah elko SMD. Kita cari posisi yang pas dulu. Ini probe-nya agak menggulung-gulung. Sekarang saya colokin yang asli speed up 4 nya. Oke, hidup ya. Tuh ada tulisannya load line. Ini kalau saya pencet aturan, dia berubah ke PC. Tapi kan ini nyambungnya nggak ke PC teman-teman, kabel datanya. Nyambungnya kan ke charger. Jadi ya dia nggak muncul ada tulisan PC di situ. Jadi sekarang ada tulisan line. Ini kalau kita rubah juga nanti dia bakal berubah ke mode yang lain. Kalian tahu lah itu ya. Tuh ke Bluetooth line. Sekarang saya coba hidupin osiloskopnya. Osiloskopnya kebetulan udah saya kalibrasi kemarin. Untuk cara kalibrasinya saya bakal bikin videonya ya. Oke, sekarang kita bisa ngelihat osiloskopnya aktif. Tuh ya. Ini saya pakai time per diff-nya 5 millisecond. Probe-nya udah saya jumper sama probe avometer digital saya yang rusak itu, dan groundnya saya tempelin di sini. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, kalau misalnya probe positif dan negatif saya pertemukan, nanti di layar itu bakal muncul garis seperti itu. Ya meskipun ada bentuk-bentuk geriginya, tapi itu nggak bisa dipastikan juga bahwasanya memang ada masalah sama rangkaian di audio mixer, karena kita ini pakai osiloskop yang harganya murah. Nggak banyak bisa ngejamin ya tuh. Jadi kalau misalnya positif dan negatif itu kita korsletin kayak gini, nanti bakal muncul gelombang
hampir mirip kayak gelombang DC tapi ada sedikit cacatnya gitu, ada sedikit gerigi-geriginya ya. Ada sedikit gerigi-geriginya. Sekarang saya mau coba ngukur tegangan. Ini phantom powernya hidup, saya matikan dulu. Oke, udah mati. Kalau misalnya beruntung waktu audio mixer ini nanti ada masalah, keluar suara jeduk gitu, nanti warna LED ini bakal nyala terang. Habis itu kalau kita konekin ke ampli nggak ada suara. Di sini kan ada banyak elko ya. Saya coba random aja pilih salah satu elko. Di sini ada elko yang berukuran 100 mikrofarad 16 volt. Coba kita ukur kira-kira gimana bentuk gelombangnya. Apakah ada tegangan yang terukur di sini atau enggak? Atau memang tuh, ada tegangan yang terukur di sini, teman-teman. Nah, inilah kekurangan dari osiloskop yang terlampau mini. Jadi tegangannya tuh nggak muncul gitu. Itu tegangannya berapa volt? Tuh, nggak muncul kan? Bang, ini kok osiloskopnya tegangannya gelombangnya kayak gitu, Bang, gitu. Ya, nanti saya jelasin di video yang lain ya. Misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Aturan kan kalau tegangan DC dia kan lurus aja gitu. Seperti ini. Ini ada tegangannya, teman-teman. Kalau dicek pakai avometer pasti ada tegangannya. Nah, itu berapa tegangannya? Itu yang kita nggak tahu. Gitu ya. Ini ada tegangannya. Kalau di elko yang satu lagi, nah ini saya nggak tahu ini tegangannya berapa. Kita bisa ngelihat bentuk gelombang itu nggak lurus ya, nggak lurus tapi masih ada cacat-cacatnya. Kita akan bahas itu di bagian yang lain ya, di video yang lain. Di elko yang kecil-kecil ini juga, bentar. Yang ini sepertinya korslet ya, karena lurus kayak gitu, dan ada di garis line horizontal ya, meskipun agak di atas dikit lah. Karena kalau misalnya garisnya seperti yang tadi, itu sama aja kayak kita lagi ngorsletin antara probe positif dan negatif dari osiloskop tuh. Jadi seolah-olah ini korslet gitu loh. Tuh, seolah-olah positif sama negatif itu sama aja. Begitu juga di elko-elko yang lain tuh, seperti short. Sepertinya inilah sayangnya kita nggak bisa ngelihat berapa tegangan yang dikeluarkan. Sekarang ada ini nih, elko di sini 16 volt ukurannya. Saya coba cek tuh, yang ini tuh jelas ada tegangannya ya, teman-teman. Karena dia lebih di atasnya lagi satu kotak. Misalnya satu kotak 5 volt. Kalau 2 kotak berapa? Nah, kayak gitulah, kurang lebih. Atau kalau salah, kalian komen aja di bawah, dikoreksi ya. Ini ada tegangannya, dan ini ada tegangannya tuh. Dia lebih naik ke atas. Ya naik ke atas sih, naik tuh nggak pernah turun, kalau turun tuh ke bawah ya. Yang jelas elko ini dan elko ini ada tegangannya. Gimana untuk elko-elko yang lain? Di elko yang lain kita nggak nemuin ada tegangan, teman-teman. Sekarang di elko yang di sini bagian PCB input yang ada 2 buah elko 25 volt tuh, coba kita cek ada tegangan berapa. Tuh, tegangannya tinggi juga ya. Tuh kan. Kurang lebih tegangannya sama kayak yang elko ini. Sayang kita nggak bisa ngelihat tegangannya. Nah kalau di bawah ini udah jelas tegangannya minus. Elko ini sepertinya dirangkai
dirangkai dirangkai seri, jadi simetris dia, plus min. Kalau seperti ini kan plus. Kalau seperti ini, nah ini negatif karena dia ada di bawah ya, kayak gitu teman-teman. Tapi ya gelombangnya hampir-hampir bagus gitu. Sekarang coba kita cek di inverter ini, di elko yang ini, di kaki elko yang ini. Wow, nggak kelihatan. Ada berapa volt nih? Tinggi banget dia. Saya nggak tahu gimana ngecilin gelombangnya itu. Coba saya kecilin ya. Nampak nggak dia? Nggak nampak. Tadi berapa tuh? 0,2 milisecond ya? 0,2 second apa? Oh, ini 0,2 milisecond. Nah, tuh ketahuan tuh. Tegangannya gigi gergaji, teman-teman. Tumben ada muncul kayak gini ya. Biasanya enggak. Apa responnya lama? Responnya lambat, teman-teman. Coba saya ukur lagi. Oh, bentar. Coba saya cek tegangannya. Saya agak bingung jadinya. Nanti ada yang komen di bawah kayak yang dulu. Masa kita ngelihat situ yang lagi belajar katanya. Enggak ya teman-teman. Tuh. Ini tegangan DC. Kalau kita lepas, oh ini. Ya. Paham. Jadi kalau misalnya osiloskop ini kita gedein seperti ini. Nah. Tuh. Temper diffnya kita pindah, nanti dia bakal muncul tegangan seperti ini, bentuk gelombang seperti ini gitu. Coba kita pindahin ke AC. Ya kalau nggak ngaruh sih. Bisa nggak ini buat ngukur? Kalau kita pindah ke ground, nggak ada. Kita pindahin ke DC ya. Coba kita ukur elko ini. Kita setting di 0,2 milisecond. (20 ms) ya. Dia tuh osiloskopnya agak lambat. Kita lihat ada tegangan berapa di elko ini. Ini kadang-kadang juga nggak connect. Tuh, ini ada tegangannya, berarti elko yang satu lagi ini tegangannya tinggi banget teman-teman. Saya nggak tahu tegangannya berapa nih. Biasanya melebihi kapasitas dari tegangan yang bisa diukur sama osiloskopnya. Kayak gitu ya. Nah, segitu dulu deh di video kali ini. Jadi apa ya bang yang didapetin dari video ini? Oh ya, satu lagi deh.
Saya coba nyalain phantom power dan coba saya mau cek tegangan dari phantom powernya. Ada nggak? Sama aja gitu. Jadi kesimpulannya apa di video ini? Video ini nunjukin bagaimana kita coba untuk ngelihat bagian mana yang rusak di audio mixer. Yang kedua, kita memanfaatkan alat yang nggak seberapa canggih untuk memperbaiki audio mixer yang rusak, nggak ada suara kayak gitu. Hasilnya seperti apa masih belum tahu. Yang jelas itulah caranya. Kalau misalnya alat yang kita gunakan itu nggak lengkap atau sederhana aja. Satu, avometer yang rusak nggak bisa dipakai lagi, dan satu, osiloskop mini yang nggak bisa nunjukin tegangan. Jadi makin dilema kan. Kalau semuanya alatnya lengkap sih ya gampang gitu. Tapi kan kita harus coba untuk memanfaatkan alat-alat yang ada. Kenapa harus beli yang mahal kalau misalnya kita bisa memanfaatkan alat-alat yang sederhana untuk servis kayak gitu ya teman-teman. Pakai avometer harga 60 ribuan atau 30 ribuan, pakai osiloskop harga 250 ribuan, pakai solder harga 40 ribuan, kita udah bisa menghasilkan uang. Kayak gitu deh, daripada nanti ngelambir kemana-mana. Terus kita bakal sambung lagi di video selanjutnya ya, setelah avometernya ready. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.